Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Luar biasa ya. Nah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Oke, terima kasih. Semoga kita semua sehat meskipun pembelajaran secara daring, akan tetapi semoga tidak mengurangi hakikat pembelajaran yang kita lakukan. Selanjutnya, untuk pembelajaran hari ini, sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ke kelas Haikal ya, untuk pemimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Haikal. Bapak lihat untuk kehadiran hari ini sudah sangat baik ya. Terlihat di sini Zoom meeting, terlihat Stephen sudah mulai bergabung. Terima kasih bagi yang telah hadir hari ini. Mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini sangat bermanfaat untuk kalian karena ini akan menjadikan kalian bisa berpikir kritis terhadap sebuah isu, sebuah permasalahan, sebuah topik yang berkembang di lingkungan kalian. Tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi ide-ide dalam teks editorial dan menentukan informasi, berupa pendapat, alternatif solusi, dan kesimpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Kalian lihat video pembelajaran berikut. Wah, berpolitik dan edukasi sama dapat. Ada baiknya media juga harus dapat. Di dalam surat kabar atau majalah sering dijumpai berbagai jenis tulisan, baik yang berbentuk berita, editorial, pojok redaksi, artikel, dan suara pembaca. Artikel dan suara pembaca ditulis oleh orang di luar staf redaksi media yang bersangkutan. Sementara berita, editorial, dan pojok redaksi ditulis oleh orang kalangan dalam atau staf redaksi. Bedanya, berita memuat fakta, sedangkan editorial dan pojok redaksi memuat opini. Oleh karena itu, baik editorial maupun pojok redaksi dianggap sebagai tulisan yang mencerminkan sikap pengelola media. Setelah melihat video pembelajaran tadi, silahkan ada yang bisa menjelaskan apa pengertian teks editorial? Silakan. Izin menjawab, Pak. Teks editorial itu teks editorial itu berisikan opini, Pak. Kita berdasarkan opini. Oke, ada lagi? Terima kasih Haikal ya. Izin jawab, Pak. Angka. Teks editorial ialah berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial yang menimbulkan perbedaan pendapat. Oke, berita yang menjadi sorotan, fenomenal, kontroversial ya, dan aktual yang menimbulkan perbedaan pendapat. Terima kasih Feby jawabannya. Ya, silakan Emma. Isinya opini dan fakta-fakta. Opini dan fakta-fakta, luar biasa ya jawaban dari Emma ya, luar biasa ya. Jadi isi informasi teks editorial adalah fakta dan opini. Opini dibagi lagi, opini itu ada substansi juga. Fungsinya menjelaskan suatu berita dan akibatnya kepada masyarakat, memberikan latar belakang dari kaitan berita tersebut. Untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya dalam peristiwa tersebut. Gitu. Kalian lihat video berikut. Biasa disebut dengan tajuk rencana, atau beberapa media menyebut. Oke, lebih dulu ya. Fakta adalah suatu yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya.
fakta sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat membuktikan kebenaran. Silakan apa? Prediksi atau dugaan seseorang. Solusi adalah jalan keluar dari permasalahan. Fakta itu adalah suatu hal yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Data hasil penelitian ya itu adalah fakta. Yang kedua tadi opini atau pendapat adalah prediksi, dugaan terhadap suatu peristiwa belum dipastikan benar-benar terjadi. Hanya perkiraan saja. Itu adalah pendapat. Penilaian seseorang terhadap peristiwa itu adalah pendapat opini. Yang ketiga adalah solusi. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Haikal dan Feby tadi adalah jalan keluar, pemecahan masalah. Ya, seperti itu. Ya, ini Cristiano Ronaldo adalah pemain sepak bola Portugal. Cristiano Ronaldo adalah pemain sepak bola yang hebat. Manakah yang fakta dan manakah yang opini? Belakangan, Pak. Yang mana? Yang ini. Yang pemain sepak Asal Portugal, iya benar. Ini adalah fakta benar sekali. Jadi Cristiano Ronaldo adalah pemain sepak bola asal Portugal. Bisa dicek keluarga negaraannya oleh kalian, bisa dibuktikan kan? Nah, tapi kalau yang ini adalah opini. Cristiano Ronaldo adalah pemain sepak bola yang hebat. Bisa jadi menurut pendapat orang lain yang hebat itu adalah Lionel Messi, bukan Cristiano Ronaldo, kan seperti itu. LKPD ya yang telah Bapak bagikan di grup WA. Setelah itu kalian identifikasi isi informasi dan tentukan informasi berupa pendapat, solusi dan kesimpulan dalam teks editorial. Setelah itu kalian diskusikan menulis meeting dan nanti hasilnya pun kalian unggah melalui grup form yang akan Bapak bagikan di sini ya. Silakan akses nanti hasilnya. Silakan kelompok ini. Pendapat ya Pak. Poin yang pertama, perkara jumlah kendaraan yang bertambah setiap tahunnya tak hanya berdampak pada kemacetan semata, namun juga berdampak pada peningkatan jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan raya. solusi, Pak. Ya silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Alternatif solusinya, pemerintah meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan transportasi umum seperti bus, kereta, dan pesawat. Ya. Oke, benar sekali. Hasil diskusi kalian tadi, ya dari hasil diskusi kalian tadi dapat disimpulkan yang pertama pendapatnya. Perkara jumlah kendaraan yang bertambah setiap tahun tak hanya berdampak pada kemacetan semata, namun juga berdampak pada peningkatan jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Ini pilihan ganda. Silakan kalian isi. Bapak berikan waktu 5 menit. Ya, satu orang yang menjawab. Ya, jawabannya sudah sangat baik. Sudah banyak ya yang memberikan respon. Oh, ada 39 orang. Silakan kalian kerjakan latihan tubian mengidentifikasi fakta dan opini dalam teks editorial mulai tautan fisis berikut. Yang diberikan latihan secara terus-menerus mengenai fakta dan opini, kalian akan semakin memahami nanti. Seperti itu ya, bisa dipahami? Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk PB nih yang mendapatkan nilai tinggi 90. Yang sudah dipelajari tadi, pengertian teks editorial, Ya, isi informasi teks editorial mengenai fakta, opini, dan solusi. dan Kemudian ada fungsi teks editorial dan manfaat teks editorial. oke, terima kasih. Kedua, refleksinya. Ya, kita tadi telah pengertian teks editorial. Itulah kalian sampaikan, kalian diskusikan tadi. Minggu depan kita akan membahas menentukan isi informasi teks editorial dari berbagai media input dengan baik. Silakan Haikal dipimpin. Setelah belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bisa. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian hari ini. Kita tutup dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap sehat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku? Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik meskipun menggunakan Zoom meeting secara daring, tetapi semoga tidak mengurangi sesi pembelajaran. Semangat pagi! Pagi luar biasa. Ya, luar biasa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk mengawali pembelajaran. Kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa selesai. Kita lihat pertemuan hari ini sudah sangat baik yang hadir di Zoom meeting. Terima kasih bagi anak. Pertemuan kemarin kita membahas apa? Teks editorial, Pak. Teks editorial, iya. Apa itu teks editorial? Artikel utama yang ditulis utama oleh redaktor koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa. Terima kasih Sulis atas jawabannya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang menyimpulkan isu aktual dalam teks editorial dari berbagai media informasi. Ini akan menuntut kalian untuk berpikir kritis terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar kita semua. Tujuan pembelajaran, siapa yang ingin membaca? Febi, Pak. Ya, silakan. Setelah mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik dapat menyimpulkan isu aktual, teks editorial dari berbagai media informasi secara aktif, kreatif, kooperatif, serta komunikatif selama proses pembelajaran. Ya, baik, benar sih. Silakan lihat terlebih dahulu video berikut. Jadi kira-kira ya agak lambat gitu. Semua sektor harusnya sudah mempersiapkan semuanya awal Februari, sehingga begitu dinyatakan sebagai publikasi international concern, maka ingat masih sulitnya deteksi dini virus corona, semestinya pemerintah mengesampingkan ego sektoral dalam penanganan wabah global tersebut. Sudah seharusnya pemerintah menggandeng lembaga penelitian hingga lembaga pendidikan di dalam negeri, seperti yang dilakukan sejumlah negara lain yang juga terserang virus corona. Simpulkan isu aktual dari editorial tersebut. Isu aktualnya tentang virus corona. Nah, di situ dari awal Februari wabah virus ini udah mendatang ke dunia. Ya, silakan. Isi aktual dari berita tersebut ialah mengenai virus corona. Ya. Terus opininya, seharusnya pemerintah mengesampingkan ego sektoral dalam menangani virus ini dengan mengganti lembaga penelitian dan pendidikan. Terus juga ada faktanya, yaitu berupa di awal Maret 150 pasien telah terjangkit virus corona. Ya, terima kasih Febi dan juga Sulis, jawaban yang luar biasa. Ya, benar, tadi disampaikan faktanya bahwa di awal Maret sudah terjadi pasien positif corona di Indonesia, dan pemerintah seharusnya itu menggandeng lembaga penelitian dan pendidikan seperti negara lain, karena virus corona ini sulit untuk dideteksi. Seperti itu ya. Tugas ya, carilah 2 teks editorial seperti dalam LKPD pertemuan kedua dari berbagai media informasi seperti Koran Kompas, Tempo, ya, CNN Indonesia, Media Indonesia, dan lain-lain. Peristiwa apa saja yang diberikan teks editorial tersebut. Setelah itu rinci fakta yang terdapat dalam teks editorial tersebut. Berdasarkan peristiwa yang terjadi, simpulkanlah isu aktual dari teks editorial tersebut dengan menggunakan kalimat sendiri. Tulislah judul teks editorial, nama media, dan tanggal dibuatnya. Kalian teks editorial dari koran apa, ya, nama medianya ya, terus judulnya apa, dan tanggal dibuatnya. Nanti diskusikan di Zoom meeting, dan hasilnya pun dikirim secara individu melalui tautan Google Form yang telah Bapak bagikan. Seperti itu ya, Bapak berikan waktu
15 menit ini LKPD-nya. Kelompok mana dulu? Izin jawab, Pak. Ya, dari kelompok PB. Teks pertama, bahaya pembukaan bioskop. Koran Tempo, 27 Agustus 2020. Ya. Peristiwa yang diberitakan dalam teks editorial yang pertama ialah pemberian izin pembukaan bioskop oleh pemerintah DKI Jakarta. DKI. Nah, terima kasih kelompok PB, tepuk tangan dulu. Oh, Sulis, silakan. Ya, Pak. Ya. Judulnya teks 1 bahaya pembukaan bioskop, Koran Tempo 27 Agustus 2020. Kan di dunia ini masih mewabah virus COVID-19. Terus pemerintah gitu dengan ini mau membuka izin bioskop, sedangkan wabah virus ini belum selesai. Ya. Jadi sudah dibuka izinnya, padahal wabah ini belum mereda ya, belum selesai. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Sulis yang telah bagi kelompok Lospi. Hanya bergantung pada vaksin info 10 September 2020. Peristiwa yang diberitakan di dalam teks editorial yang kedua ialah daripada hanya mengandalkan vaksin saja, sebaiknya pemerintah bisa memperbaiki kapasitas pengetesan dan pelacakan pasien suspek. Ya, terima kasih. PB tepuk tangan untuk kelompok PB, Nusfi, dan Sulis ya. Apa yang kalian diskusikan dari teks editorial tadi sudah baik. Kalian sudah bisa mengurut peristiwa yang terjadi, merinci fakta yang terjadi dalam teks editorial, dan juga kalian telah bisa menyimpulkan isu aktual dari teksnya untuk mengukur kemampuan dan pemahaman kalian. Kerjakan soal latihan berikut ya, yang Bapak bagikan mulai urutan Google Form. Hasil diskusi LKPD pertemuan kedua tadi yang telah kalian diskusikan dan yang kalian telah mengirimkannya. Terima kasih. Latihan soal, terima kasih juga sudah mengerjakan. Ada yang bisa menjelaskan kembali apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Tentang ini Pak, teks editorial, isu aktual, Ya. kesimpulan dari teks yang di teks editorial, menjelaskan kembali teks editorial tersebut dengan bahasa sendiri. Iya, terima kasih. Ada yang bisa menambahkan yang lain? Peristiwa yang sering dijadikan teks editorial ialah peristiwa yang isu aktual. Dan cara menyimpulkan isu aktual teks editorial itu dengan cara mengetahui peristiwa yang terjadi dan merinci fakta yang terdapat dalam kedua teks. Untuk kita semua ya, pembelajaran hari ini. Baik, tadi kita telah belajar peristiwa yang sering dijadikan teks editorial yang disampaikan oleh PB dan Sulis tadi benar. Jadi isu aktual, isu yang terhangat. Cara menyimpulkan isu aktual teks editorial tadi yang disampaikan oleh PB dan Sulis juga. Pertama, mengetahui peristiwa yang terjadi itu apa, isu aktualnya apa ya. Terus merinci fakta yang terjadi dalam peristiwa. Setelah itu simpulkan. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang menyeleksi ragam informasi dari berbagai media untuk dijadikan bahan teks editorial. Silakan Nusfi, silakan untuk memimpin doa. Setelah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku yang telah mengikuti pembelajaran hari ini, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Buat tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, doa terlebih dahulu. Silakan
Bayu untuk memimpin doa. Sebelum awali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa. Selesai. Sebelumnya kita belajar apa? Teks editorial. Ya, untuk pertemuan hari ini masih menyambung materi teks editorial, yaitu menyeleksi ragam informasi dari berbagai media sebagai bahan teks editorial. Ini akan menuntut kalian nanti berpikir kritis terhadap informasi-informasi yang ada di berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini, silahkan dibaca oleh Dea. Setelah mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran Discover Learning, peserta didik dapat menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial, baik lisan maupun tulis, secara aktif, kreatif, kooperatif, serta komunikatif selama proses pembelajaran. Ya, baik, terima kasih Dea. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, silakan kalian lihat terlebih dahulu video pembelajaran berikut. Aktual, fenomenal, dan kontroversial. Artinya, penulis teks editorial akan memulainya dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang di masyarakat. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa peristiwa pendidikan, politik, hukum, sosial, ekonomi. Setelah melihat video pembelajaran tadi, silakan siapa yang mau menjawab? Nuspi. Aktual dapat dilihat dari berita utama, surat kabar, dan berita utama televisi atau radio. Ciri surat kabar ditulis di halaman depan bagian atas dengan penulis dan gambar yang mencolok. Ciri pada televisi dan radio ditayangkan dan dibacakan paling awal. Fenomenal biasanya tidak hanya ditulis oleh satu media, tetapi banyak media dan dipublikasikan berulang-ulang. Undang perbedaan pendapat di masyarakat, ciri pada surat kabar ditandai dengan munculnya opini, ciri pada televisi dan radio muncul dalam bentuk diskusi, konferensi, dan debat. Ya, terima kasih jawabannya Nuspi semuanya. Luar biasa ya jawaban. Nomor 2 dan nomor 3. Dea, Pak. Oh, Dea, ya silakan Dea. Penulis editorial memulai dengan mendata informasi yang berkembang di masyarakat seperti peristiwa pendidikan, politik, hukum, sosial, memulai dengan mendata informasi yang berkembang di masyarakat. Peristiwa harus yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Membaca intensif yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dan berdasarkan informasi dari berita utama. Selanjutnya dapat direntukan isu aktual sebagai permasalahan dalam teks editorial. Ya, terima kasih Dea. Tepuk tangan lagi untuk Dea. Benar apa yang tadi disampaikan oleh teman kalian tadi, oleh Nuspi dan juga oleh Dea, bahwa isu aktual yang pertama fenomenal dan kontroversial. Aktual itu dapat dilihat dari berita utama, pada berita, surat kabar, ataupun elektronik di televisi. Ciri pada televisi itu ditayangkan, dibacakannya paling awal oleh pembawa berita ya, oleh pembaca berita dibacakannya paling fenomenal. Ini luar biasa beritanya. Tidak hanya dibahas satu kali, tapi berulang-ulang, bisa setiap hari. Ya, contohnya apa? COVID-19. COVID-19 setiap hari ya, baik di televisi ataupun di majalah media cetak, di koran setiap hari. Yang ketiga adalah kontroversial. Kontroversial ini mengundang perbedaan pendapat. Ada pro dan kontra. Kalau di media cetak biasanya ada opini-opini yang ditulis oleh para ahli. Nah, kalau di televisi biasanya ada acara debat yang membahas, ada perdebatan tentang itu. Nah, itu berarti kontroversial karena ada yang pro dan juga ada yang kontra. Itu PD tugas untuk kalian. Carilah 3 berita utama atau headline news ya pada tautan berikut atau pada media lainnya. Pada koran Tempo, Kompas, CNN Indonesia. Yang kedua, seleksi. Di ketiga berita tersebut
ragam informasinya, klasifikasinya, dari aktualitasnya, dari fenomenal, dan juga dari kontroversialnya. Yang ketiga, tulis judul teks editorial, nama media, dan tanggal dibuatnya. Silakan diskusikan dan sampaikan hasil diskusinya secara lisan melalui Zoom meeting. Nah, jawaban akhir nanti diunggah secara individu melalui tautan yang akan dibagikan oleh Bapak melalui WA. Nah, ini LKPD-nya. Kalian mencari 3 berita dan kalian klasifikasi ragam informasi itu. Waktu 15 menit telah selesai. Silahkan kalian sampaikan hasil diskusi kelompok yang telah kalian lakukan tadi. Mau dimulai dari kelompok siapa? Dari kelompok Febi akan membacakan hasil diskusi. Judul berita, rekor lagi kasus COVID-19 mencapai 4.823 per 25 September 2020. Nama media, Tempo. Berita tentang COVID diberitakan di berbagai media, baik cetak maupun elektronik, dan diberitakan hampir setiap. Ya, terima kasih kelompok PB. Tepuk tangan dulu untuk kelompok PB yang telah menyampaikan hasil diskusinya, luar biasa ya. Kelompok Bayu, Pak. Oh, silakan Bayu. Judul berita, Biden pecahkan rekor suara terbanyak Pilpres Amerika Serikat. Aspek kontroversial. Di media cetak maupun elektronik, para pengamat selalu menyuguhkan pendapatnya tentang pemenang Pilpres Amerika Serikat dan hubungan dengan Indonesia baik dari segi ekonomi, politik. Untuk semuanya yang telah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya, luar biasa. Banyak kalian telah bisa menyeleksi ragam informasi dari berbagai media yang sifatnya aktual, fenomenal, dan juga kontroversial sebagai bahan menulis teks editorial. Terima kasih. Kalian akan mengerjakan soal yang tautannya Bapak kirim ke grup WA. KPD yang tadi kalian telah sampaikan melalui Google Form hasil diskusi kalian. Terima kasih untuk kalian yang telah menjawab soal-soal yang telah Bapak bagikan melalui tautan Google Form. Setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Ada aktualitasnya. Aktualitas yaitu terkini menjadi sorotan. Terus yang nomor 2 itu ada fenomenal. Fenomenal itu keluar biasaan. Dan nomor 3 itu ada kontroversial. Nah, berita kontroversial itu keterbantahan atau pro kontra itu, Pak. Ya. Gitu. Terima kasih tulis atas kesimpulan. Kita telah belajar tentang peristiwanya, pendidikan, politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Seperti itu. Cara menyeleksi ragam informasinya dalam berita sebagai bahan teks editorial tadi. Kalian tentukan terlebih dahulu peristiwa apa yang akan ditulis. Setelah itu tentukan aktualitasnya, fenomenal, dan juga kontroversial. Kalian baca secara intensif, setelah itu kalian tulis teks editorial sesuai dengan ragam informasi. Dan hari ini, menurut pendapat kalian, menyenangkan? Alhamdulillah menyenangkan ya, terima kasih. Apakah ada kendala atau masalah yang belum dipahami? Ada, Pak. Kendalanya apa, Pak Yo? Jaringan ya, sering keluar masuk Zoom ya, jaringannya ya, seperti itu. Semoga permasalahan yang kendala itu bisa kita atasi bersama, dan untuk pertemuan selanjutnya kita lebih baik lagi. Pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang menentukan unsur intrinsik dalam novel. Untuk pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan silahkan Bayu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk kalian semua yang telah hadir pada pembelajaran hari ini. Semoga kita tetap sehat dan bisa bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran.